Bab 2. Pintu kedua yang lebih menyakitkan malam di Jakarta terasa lebih dingin daripada biasanya. Pak Hadi duduk di bangku kayu di depan warung kecil yang hampir tutup. Lampu neon yang redup menggantung di atas kepalanya, berkelip pelan seperti kelelahan menahan malam yang panjang. Teh hangat di tangannya sudah hampir dingin. Ia menatap jalanan yang ramai kendaraan. Orang-orang berjalan cepat, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tidak ada yang peduli pada seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang duduk sendirian di pinggir jalan. Beberapa jam lalu, ia masih berdiri di depan rumah anak sulungnya. Rumah besar, rumah megah, rumah yang sebagian berdiri dari tanah yang dulu ia jual demi masa depan anaknya sendiri. Namun pintu rumah itu tertutup untuknya. Pak Hadi menghela napas panjang. Ia membuka tas kain lusuhnya dan mengeluarkan buku kecil yang sudah mulai kusam di sudut-sudutnya. Halaman pertama masih sama. 3 nama. Rizky Sarimaya, tanda silang di samping nama Rizky, tampak seperti luka kecil di halaman itu. Tangannya diam beberapa saat. Lalu ia menutup buku tersebut tak perlahan. Masih ada 2, gumamnya pelan. Penjual warung, seorang ibu parubaya, keluar sambil membawa ember air untuk menyiram lantai. Ia melirik Pak Hadi yang masih duduk. "Bapak belum pulang?" tanyanya. Pak Hadi tersenyum kecil. "Saya orang kampung, Bu, baru datang ke Jakarta." Ibu itu menatapnya sebentar. "Tidak punya tempat tinggal?" Pak Hadi menggeleng pelan. "Besok saya mau ke rumah anak." Ibu itu mengangguk. "Kalau begitu Bapak tidur saja di kursi warung. Nanti subuh saya buka lagi." Pak Hadi terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang baru saja menolaknya. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. Malam semakin larut. Suara kendaraan mulai berkurang. Pak Hadi menyandarkan tubuhnya di kursi kayu, menatap langit yang hampir tidak terlihat karena tertutup gedung-gedung tinggi. Di desa, langit selalu penuh bintang. Di kota, hanya ada lampu. Matanya perlahan terpejam. Namun sebelum tidur, satu bayangan muncul di pikirannya. Sari, anak perempuan yang dulu paling manja. Dulu, setiap kali ia pulang dari sawah, Sari kecil selalu berlari menghampiri sambil membawa segelas air. "Ayah capek ya?" Pak Hadi selalu tertawa. Kalau lihat Sari, capeknya hilang. Kenangan itu membuat dadanya terasa hangat, sekaligus sakit. Ia berbisik pelan dalam gelap. "Besok ayah datang ya, Sari." Pagi datang bersama suara klakson dan hiruk-pikuk kota. Pak Hadi bangun ketika matahari baru muncul di antara gedung. Ibu penjual warung sudah menyiapkan kopi. "Pak, minum dulu," katanya. Pak Hadi tersenyum. "Terima kasih banyak." Ia meminum kopi itu perlahan, hangat, sederhana. Namun cukup membuat tubuhnya kuat untuk berjalan lagi. Ia berdiri mengambil tas kainnya. "Bapak mau kemana?" tanya ibu itu. Pak Hadi mengeluarkan kertas kecil dari sakunya. "Saya mau ke alamat ini." Ibu itu membaca sekilas. "Wah, daerah elit itu." Pak Hadi hanya tersenyum kecil. "Anak saya tinggal di sana." Perjalanan menuju rumah Sari memakan waktu hampir 1 jam dengan bus kota. Sepanjang jalan, Pak Hadi hanya diam memandang keluar jendela. Kota Jakarta seperti tidak pernah berhenti bergerak. Gedung tinggi, mobil mewah, restoran mahal. Semua tampak jauh dari kehidupan desa yang tenang. Bus berhenti. Pak Hadi turun. Alamat di tangannya membawanya ke sebuah kompleks apartemen mewah. Bangunan tinggi menjulang, puluhan lantai. Pintu kaca besar, lantai marmer mengilap. Ia berdiri di depan pintu masuk dengan pakaian lusuhnya. Beberapa orang yang lewat menatapnya dengan curiga. Seorang satpam mendekat. "Pak, mau kemana?" Pak Hadi tersenyum sopan. "Saya mau ketemu Sari, dia tinggal di sini." Satpam menatapnya dari kepala sampai kaki. "Unit berapa?" Pak Hadi membuka kertas kecil. "Lantai 23." Satpam tampak ragu, namun akhirnya ia berkata, "Bapak tunggu di sini." Beberapa menit kemudian Satpam kembali. "Silakan naik."
Pak Hadi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan diizinkan masuk. Lift membawa tubuhnya naik perlahan. Angka-angka di layar berubah. 10, 15, 20, 23. Pintu lift terbuka. Lorong apartemen sangat sunyi. Karpet tebal menutupi lantai. Pak Hadi berjalan perlahan hingga menemukan nomor unit yang tertulis di kertas. Tangannya sedikit gemetar ketika menekan bel. Ting. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu pintu terbuka. Seorang perempuan berdiri di sana. Rambutnya rapi. Pakainya elegan. Perhiasan emas di telinganya berkilau. Sari. Namun wajahnya terlihat berbeda. Lebih dingin. Lebih asing. Sari menatap Pak Hadi beberapa detik. Alisnya berkerut. Iya, cari siapa? Pak Hadi tersenyum hangat. Sari, ini ayah. Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Sari menatapnya lagi dengan lebih teliti. Lalu wajahnya berubah. Bukan karena terharu, namun karena kesal. Pak, kalau mau minta-minta jangan di sini. Pak Hadi terdiam. Sari, ayah dari desa? Sari menghela napas, tidak sabar. Pak, saya sibuk. Dari dalam apartemen terdengar suara pria. Sari, siapa itu? Seorang pria keluar. Suaminya. Ia melihat Pak Hadi dengan tatapan sinis. Pengemis. Sari mengangguk kecil. Kayaknya begitu. Pak Hadi merasa dadanya seperti dipukul. Ia mencoba sekali lagi. Sari, ayah cuma mau mampir sebentar. Sari menggeleng cepat. Pak, jangan memalukan di depan tetangga. Kalimat itu terasa seperti pisau. Suaminya melangkah maju. Pak, silakan pergi. Pak Hadi tidak bergerak. Matanya menatap wajah anak perempuannya. Anak yang dulu sering tertidur di pangkuannya. Anak yang dulu menangis jika ia pulang terlambat dari sawah. Namun sekarang, Sari bahkan tidak mengenalinya. Atau mungkin tidak mau mengenalinya. Suaminya mulai kehilangan kesabaran. Pak, saya panggil security kalau Bapak tidak pergi. Pak Hadi akhirnya menunduk. Baik. Ia berbalik perlahan. Namun saat ia hendak melangkah menuju lift, tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar dari dalam apartemen. Mom, siapa itu? Seorang anak perempuan kecil berlari keluar. Umurnya mungkin sekitar 5 tahun. Rambutnya diikat dua. Matanya bulat. Ia menatap Pak Hadi dengan rasa penasaran. Anak itu mendekat. Sari langsung berkata, Nina masuk ke dalam. Namun anak kecil itu tidak bergerak. Ia menatap wajah Pak Hadi lama sekali. Lalu tiba-tiba, ia tersenyum. Mom, kakek itu mirip kakek di foto. Sari langsung terdiam. Suaminya juga. Anak kecil itu menunjuk wajah Pak Hadi. Yang di album, yang di desa. Jantung Pak Hadi berdetak lebih cepat. Sari terlihat panik. Nina, masuk. Namun anak kecil itu justru berjalan mendekat. Ia memegang tangan Pak Hadi. Tangannya kecil, hangat. Kakek, kamu capek ya? Pak Hadi tidak mampu berkata apa-apa. Matanya mulai basah. Anak kecil itu kemudian memeluk kakinya. Kakek masuk dulu. Lorong apartemen tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Sari menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Suaminya juga tidak berkata apa-apa. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar membuat Pak Hadi tidak pernah menyangka. Karena di dalam apartemen itu, seseorang tiba-tiba muncul dari kamar sambil membawa sebuah map besar. Dan ketika orang itu melihat Pak Hadi, ia langsung berteriak kaget. Pak Hadi! Map itu jatuh ke lantai, dan isi map tersebut adalah dokumen yang selama ini menentukan siapa yang sebenarnya akan mewarisi seluruh tanah miliaran milik Pak Hadi. Sari membeku. Suaminya ikut menegang. Sementara Pak Hadi perlahan menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Ternyata, masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Rahasia pintu yang mulai terbuka justru membawa misteri baru yang lebih menegangkan. Baca bab 3 Munajo secara gratis di KBM App ya. Nya sudah aku taruh di kolom komentar. Klik sekarang sebelum kamu makin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini.